Lanjut lagi di soal nomor 21. Di soal nomor 21 sampai 30, ini sudah memasuki materi IPA tema 1. Oke, langsung saja. Pertanyaannya, yang termasuk penyerbukan Bhaskar adalah angka titik-titik. A1, B2, C3, D4. Adik-adik bisa melihat untuk gambarnya sendiri. Di sini sudah disediakan dari angka 1, 2, 3, dan 4. Ini berbagai macam penyerbukan. Sebelum ke pembahasannya, Kak Evan jelaskan dulu apa itu penyerbukan. Jadi adik-adik, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah penyerbukan Bhaskar. Penyerbukan Bhaskar adalah penyerbukan yang terjadi pada dua pohon yang berbeda varietasnya dan terjadi juga pada bunga yang berbeda. Contohnya adalah mawar merah dengan mawar putih. Nah, jadi bisa dilihat sendiri. Untuk gambar pertama, nomor 1, ini ada satu bunga. Nah, nomor 1 ini adalah penyerbukan sendiri atau alogami. Jadi untuk penyerbukan sendiri, ini terjadi pada satu bunga di mana benang sari jatuh kepada kepala putik dalam satu bunga dan satu pohon. Sedangkan untuk nomor 2, ini adalah penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang terjadi pada lain bunga tetapi masih satu pohon. Untuk nomor 3, ini adalah penyerbukan silang, di mana penyerbukan yang terjadi antara dua pohon dan dua bunga yang berbeda tetapi masih satu jenis. Contohnya misalkan jambu air putih dengan jambu air putih. Sampai di sini paham adik-adik? Berarti untuk jawaban soal nomor 21 ada di pilihan D. Lanjut lagi di soal nomor 22. Tanaman kunyit berkembang biak dengan menggunakan titik-titik-titik. A. Rizoma, B. Tunas, C. Biji, D. Daun. Adik-adik bisa dilihat untuk gambarnya. Ini adalah tanaman kunyit. Nah, tanaman kunyit sendiri itu berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal. Ini biar adik-adik ingat ya, Kak Evan tulis nama lain dari rizoma itu adalah akar tinggal. Sedangkan untuk tunas, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, di sini ada pisang. Selain pisang juga ada bambu. Dan selain bambu, juga di sini ada tanaman tebu. Oke? Terus untuk tanaman yang berkembang biak dengan biji, di sini banyak sekali. Itu ada mangga, ya adik-adik. Terus juga ada jambu. Terus juga ada durian. Intinya di sini adalah tanaman yang mempunyai biji. Pilihan D, tanaman yang berkembang biak dengan daun, itu adalah cocor bebek. Di mana untuk daun sendiri, nama lainnya adalah Tunas adventif. Kita menuju soal 23. Tanaman mangga dikembangbiakan secara vegetatif buatan dengan cara A. Mencangkok, B. Merunduk, C. Tunas, D. Penyerbukan biji. Untuk tanaman mangga
dikembangbiakan secara vegetatif buatan dengan cara mencangkok. Nah, ini Kak Evan sudah menyiapkan gambarnya untuk tata cara mencangkok. Tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara mencangkok, diingat adik-adik, adalah tumbuhan yang mempunyai batang atau bercabang. Sedangkan untuk merunduk, ini contoh tumbuhannya adalah apel, stroberi, dan lain-lain. Untuk tunas, tadi Kak Evan sudah menerangkan di nomor sebelumnya. Oke? Lanjut lagi di soal nomor 24. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan A. Stek, B. Tunas, C. Tunas adventif, D. Umbi lapis. Nah, adik-adik bisa melihat gambarnya, ini adalah tanaman cocor bebek, di mana cocor bebek berkembang biak dengan tunas adventif, yaitu dengan cara diambil daunnya, nanti daun tersebut akan muncul tunas-tunas baru. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Nomor 25, di bawah ini merupakan sifat perkembangbiakan secara vegetatif buatan, kecuali titik-titik-titik. A. Buahnya manis dan mempunyai keunggulan. B. Cepat berbuah dan memberikan hasil. C. Sifatnya sama dengan induknya. D. Tahan terhadap hama. Adik-adik, untuk pilihan A, B, dan C, ini merupakan keuntungan yang diperoleh ketika kita melakukan cangkok atau vegetatif buatan. Nah, untuk yang bukan di sini kecuali, berarti pilihannya ada di D. Tahan terhadap hama. Nomor 26, hewan di atas berkembang biak dengan cara A. Bertelur, B. Membelah diri, C. Spora, D. Beranak. Adik-adik bisa melihat untuk gambarnya, ini adalah gambar hewan amoeba. Kak Evan tulis dulu di sini. Nah, untuk amoeba sendiri berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi, untuk jawabannya ada di pilihan B. Nomor 27. Seekor hewan bertelur di dalam air, tetapi telur itu tidak bercangkang, hanya dilapisi lendir. Hewan tersebut adalah titik-titik-titik. A. Ayam, B. Burung, C. Katak, D. Kura-kura. Langsung saja diteliti soalnya. Di sini hewan bertelur di dalam air. Dilihat untuk pilihannya, ayam ini bukan di dalam air, burung juga bukan di dalam air, dan C. Katak merupakan amfibi di mana dia bisa hidup di dua alam. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Kita masuk di soal nomor 28. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya disebut titik-titik-titik. A. Ekosistem, B. Habitat, C. Konservasi, D. Keterkaitan. Adik-adik harus diingat ya, untuk hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya itu disebut ekosistem yang berada di pilihan A. Sedangkan untuk habitat, ini adalah nama lain dari tempat tinggal makhluk hidup. Ini Kak Evan tulis saja biar adik-adik tidak lupa. Oke? Dan sedangkan untuk konservasi itu adalah tempat perlindungan hewan-hewan langka. Ya, tempat perlindungan hewan langka. Ini Kak Evan tulis lagi.
Lanjut lagi ke soal nomor 29. Kawasan untuk melindungi tumbuhan yang terancam dari kepunahan disebut A. Suaka Marga Satwa, B. Hutan lindung, C. Cagar alam, D. Fauna. Ini juga harus diingat oleh adik-adik. Kawasan untuk melindungi tumbuhan yang terancam dari kepunahan adalah cagar alam. Untuk pilihan A, Suaka Marga Satwa, ini digunakan untuk melindungi hewan-hewan langka. Oke, di sini ada kata-kata satwa yang berarti hewan. Next, kita lanjut ke soal 30. Di bawah ini, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragih adalah titik-titik-titik. A. Cocor bebek, B. Bawang merah, C. Pisang, D. Stroberi dan pegagan. Adik-adik, sebelum ke penjelasannya, Kak Evan akan menjelaskan tentang nama lain dari geragih. Jadi, nama lain dari geragih adalah stolon. Untuk pilihan A, ini ada cocor bebek. Cocor bebek di sini adalah berkembang biak dengan cara tunas adventif, yaitu dengan daunnya. Kak Evan tulis di sini tunas adventif. Sedangkan untuk pilihan B, yaitu bawang merah, ini berkembang biak dengan umbi lapis. Selain bawang merah, ada juga bawang bombay dan bawang putih. Bawang-bawangan diingat saja berkembang biak dengan cara umbi lapis. Sedangkan pilihan C, pohon pisang, ini berkembang biak dengan tunas. Nah, seperti tadi nomor sebelumnya yang Kak Evan jelaskan, untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, selain pisang itu ada bambu dan tanaman tebu. Jadi untuk jawaban soal nomor 30 ada di pilihan D, yaitu pohon stroberi dan pegagan. Masuk ke soal 31. Untuk soal 31 sampai 40, kita sudah memasuki materi IPS. Pertanyaannya, kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah A. APEC, B. AFTA, C. ASEAN, D. MEE. Jawaban nomor 31 sangat mudah, yaitu ada di pilihan C, ASEAN, yang beranggotakan 10 negara. Lanjut lagi nomor 32. Salah satu contoh negara maju di kawasan Asia Tenggara adalah A. Singapura, B. Malaysia, C. Thailand, D. Indonesia. Adik-adik harus diingat, salah satu contoh negara maju di kawasan Asia Tenggara adalah Singapura. Dan Singapura sendiri ini mempunyai lambang negara berupa marlion, yaitu berbentuk singa dan ikan. Nomor 33, negara Asia Tenggara yang menjadi penghasil timah terbesar di dunia yaitu A. Singapura, B. Thailand, C. Malaysia, D. Indonesia. Adik-adik, untuk negara Asia Tenggara yang menjadi penghasil timah terbesar di dunia, Kak Evan punya cluenya, yaitu negara asal Upin dan Ipin. Ya, betul sekali, ada di pilihan C, yaitu Malaysia. Nomor 34, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang terletak di semenanjung Indochina ditunjukkan pada nomor
A 124, B 125, C 234, D 456. Di sini sudah disediakan tabel adik-adik dan pertanyaannya adalah negara kawasan Asia di semenanjung Indochina. Diingat, untuk negara Asia Tenggara yang berada di kawasan Indochina, yaitu nomor 1 adalah Laos, terus juga nomor 2 Vietnam, dan nomor 5 Kamboja. Jadi jawabannya ada di pilihan B. 35. Negara Asia Tenggara yang mengandalkan minyak bumi sebagai penghasil utamanya adalah A. Brunei Darussalam, B. Singapura, C. Malaysia, D. Myanmar. Adik-adik, untuk negara Asia Tenggara yang mengandalkan minyak bumi sebagai penghasil utamanya adalah negara yang mempunyai ibu kota Sri Bandar Begawan dan mata uangnya adalah dolar Brunei. Nah, jadi jawabannya ada di pilihan A. 36. Negara termiskin di kawasan Asia Tenggara adalah A. Vietnam, B. Kamboja, C. Laos, D. Brunei Darussalam. Untuk negara termiskin di kawasan Asia Tenggara terletak pada pilihan B, yaitu Kamboja. 37. Negara di kawasan Asia Tenggara yang belum pernah dijajah sama sekali adalah A. Filipina, B. Thailand, C. Myanmar, D. Vietnam. Adik-adik, diingat negara Asia Tenggara yang belum pernah dijajah adalah negara dengan sebutan gajah putih, mempunyai mata uang baht, dan beribu kota di Bangkok. Sudah tahu kan jawabannya? Yap, itu ada di pilihan B, Thailand. Nomor 38, bendera di samping adalah negara yang menjadi tuan rumah beragam hewan eksotis dan langka. Negara yang dimaksud adalah A. Indonesia, B. Laos, C. Filipina, D. Kamboja. Bisa dilihat adik-adik untuk benderanya di sini. Nah, harus diingat bendera yang ada di sini ini punya negara Laos. Ada di pilihan B. 39. Nama tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari negara Thailand adalah A. Adam Malik, B. Tun Abdul Razak, C. Thanat Homan, D. S. Rajaratnam. Adik-adik, untuk tokoh pendiri ASEAN, ini Kak Evan jabarkan dulu satu persatu. Untuk Adam Malik, ini berasal dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Ya, harus diingat, karena ini merupakan salah satu pelopor berdirinya ASEAN. Terus, untuk pilihan B, Tun Abdul Razak, ini berasal dari Malaysia, negara tetangga kita. Oke. Terus untuk yang C, Thanat Homan, nah ini berasal dari negara Thailand, di mana ASEAN berdiri di negara tersebut, yaitu dengan Deklarasi Bangkok. Terus pilihan D, S. Rajaratnam, ini berasal dari negara tetangga kita, yaitu Singapura. Nah, dari penjelasan Kak Evan ini, pasti adik-adik sudah tahu untuk jawabannya.
Ya, jawaban nomor 39 ada di pilihan C, yaitu Tanat Homan. Nomor terakhir 40, sebutan negara 1000 pagoda adalah negara A. Singapura, B. Indonesia, C. Myanmar, D. Vietnam. Adik-adik, untuk sebutan negara 1000 pagoda di Asia Tenggara ada di pilihan C, yaitu Myanmar.